Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan 5 orang izin memperkenalkan diri dengan saya Natasha Noviani dan rekan saya Diba Farida, Sanda Walidia, Reksiana Wida Maharani, Siska Nursia. Kami akan mempresentasikan Pose with the bands. Selamat pagi kepada teman-teman tercinta kami dan dosen kami Bapak Muhammad Hifni, Sarjana Hukum Islam, Magister Ilmu Syariah. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang landasan yuridis, jenis mekanisme alternatif penyelesaian sengketa. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan materi tentang landasan yuridis dan jenis mekanisme alternatif penyelesaian sengketa dalam hukum acara peradilan agama. Materi ini penting untuk kita pahami mengingat peradilan agama sering menangani perkara yang sangat sensitif seperti perceraian, warisan, dan wakaf yang idealnya diselesaikan dengan cara damai, adil, dan beretika. Maka dari itu, hadirnya mekanisme alternatif penyelesaian sengketa menjadi solusi yang lebih manusiawi dan efektif. Sengketa adalah sesuatu yang tak bisa dihindari dalam kehidupan bermasyarakat. Konflik bisa terjadi antar individu, antar keluarga, bahkan antar lembaga. Dalam konteks hukum, konflik yang berujung pada permasalahan hukum perdata, khususnya yang berkaitan dengan umat Islam, seringkali diselesaikan di lingkungan peradilan agama. Namun, proses peradilan yang panjang, rumit, dan seringkali menimbulkan luka sosial memunculkan kebutuhan akan cara penyelesaian sengketa yang lebih sederhana, cepat, dan berkeadilan. Semoga presentasi ini dapat menambahkan wawasan kita bersama. Saya persilakan kepada rekan saya Diba Farida untuk menjelaskan landasan yuridis alternatif penyelesaian sengketa. Terima kasih Natasha Noviani. Baiklah, selanjutnya mari kita bahas terlebih dahulu mengenai landasan yuridis dari mekanisme alternatif ini. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa menjadi tonggak awal pengakuan hukum terhadap mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Dalam pasal 1 angka 10 disebutkan bahwa APS dapat dilakukan dengan berbagai metode seperti konsultasi, negosiasi, mediasi, konsilasi, hingga penilaian para ahli. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Memberikan wewenang kepada pengadilan agama untuk menangani perkara-perkara seperti perkawinan, warisan, hibah, wasiat, wakaf, dan ekonomi syariah. Dalam praktiknya, banyak perkara yang terlebih dahulu disarankan untuk diselesaikan melalui mediasi sebelum diproses, melalui legalitas formal. Yang ketiga, Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, mengatur secara khusus bahwa setiap perkara perdata, termasuk pengadilan agama, harus terlebih dahulu melalui proses mediasi sebelum masuk ke tahap pemeriksaan pokok perkara. Dalam hukum Islam, mekanisme alternatif penyelesaian sengketa juga memiliki dasar syar'i, yaitu konsep sulh atau perdamaian dan tahkim atau arbitrase yang telah dikenal sejak masa Rasulullah SAW. Sulh berarti mendamaikan dan dianjurkan oleh Al-Quran dalam surat Al-Hujurat ayat 9 dan 10. Selanjutnya, saya serahkan kepada Canda Maulidia untuk menjelaskan jenis-jenis mekanisme alternatif yang bisa digunakan. Terima kasih saudara Diba Farida. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi tentang jenis-jenis mekanisme alternatif penyelesaian sengketa. Alternatif penyelesaian sengketa ini merujuk pada pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, yaitu 1 arbitrase. Secara normatif, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 pasal 1 ayat 1 memberikan definisi. Arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum yang berdasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak. Secara sederhana, arbitrase merupakan istilah yang dipakai untuk menjabarkan suatu bentuk tata cara penyelesaian sengketa
yang timbul, sehingga mencapai suatu hasil tertentu yang secara hukum final dan mengikat. 2. Konsultasi. Konsultasi adalah suatu tindakan dari seseorang meminta nasihat atau pendapat kepada seseorang seperti yang dilakukan oleh penasihat hukum. Orang yang memberikan konsultasi disebut sebagai konsultan, yaitu orang yang karena pendidikan, pengalaman, dan keahlian mengenai hal tertentu. Konsultasi digunakan untuk mencegah atau menyelesaikan suatu konflik sengketa. 3. Negosiasi. Dalam bahasa sehari-hari, kata negosiasi sering kita dengar yang sepadan dengan istilah berunding, bermusyawarah, atau bermufakat. Kata negosiasi ini berasal dari bahasa Inggris negotiation yang berarti perundingan. Adapun orang yang melakukan perundingan dinamakan dengan negosiator. Kamus hukum mengartikan negosiasi adalah proses tawar-menawar dengan jalan berembuk untuk memberi atau menerima dengan maksud untuk mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak dengan pihak lain, baik secara individual maupun kelompok. Juga diartikan penyelesaian permasalahan secara damai melalui perundingan antara pihak-pihak yang berselisih. Negosiasi adalah sarana paling banyak digunakan. Sarana ini telah dipandang sebagai sarana yang paling efektif. 4. Mediasi. Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa antara para pihak yang dilakukan dengan bantuan pihak ketiga, mediator, yang netral dan tidak memihak sebagai fasilitator, di mana keputusan untuk mencapai suatu kesepakatan tetap diambil oleh para pihak itu sendiri, tidak oleh mediator. 5. Konsiliasi atau penilaian ahli. Konsiliasi berasal dari kata bahasa Inggris yaitu conciliation yang berarti permufakatan. Sementara itu dalam kamus hukum, konsiliasi diartikan sebagai usaha untuk mempertemukan keinginan pihak-pihak yang bersengketa agar mencapai kesepakatan guna menyelesaikan sengketa dengan cara kekeluargaan. Konsiliasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa alternatif yang melibatkan seorang pihak ketiga atau lebih, di mana pihak ketiga yang diikutsertakan untuk menyelesaikan sengketa seseorang secara profesional sudah dapat dibuktikan kehandalannya. Konsiliator dalam proses konsiliasi ini memiliki peran yang cukup berarti. Oleh karena konsiliator berkewajiban menyampaikan pendapatnya mengenai duduk persoalan dari masalah atau sengketa yang dihadapi, alternatif cara penyelesaian sengketa yang dihadapi, bagaimana cara penyelesaian yang terbaik, apa keuntungan dan kerugian bagi para pihak, serta akibat hukumnya. Selanjutnya akan dibawakan oleh Saudari Reksiana Marani. Baik, selanjutnya yang pertama itu ada kata penyelesaian dalam bahasa Arab yaitu perdamaian, mendamaikan, yang diistilahkan dengan as-sulhu, yang secara harfiah atau secara etimologi mengandung pengertian memutus pertengkaran atau perselisihan. Secara istilah terminologi, As-Sayyid Sabiq berpendapat yang dimaksud dengan as-sulh adalah suatu jenis akad untuk mengakhiri perlawanan antara dua orang yang berlawanan. Sulh adalah model resolusi konflik yang banyak disebut-sebut dalam Al-Quran dan digunakan dalam hukum Islam. Definisi tersebut muncul dalam tema pembahasan sulh sebagai upaya penyelesaian konflik dalam bidang muamalah atau perhubungan harta. Akan tetapi penggunaan sulh sendiri sebenarnya jauh lebih luas dari sekedar resolusi konflik dalam kasus konflik masalah harta. Dasar hukum dianjurkannya perdamaian di antara para pihak yang bersengketa ini dapat dilihat dalam ketentuan Al-Quran dan hadis surat Al-Hujurat ayat 9. Selanjutnya yang kedua itu ada tahkim. Tahkim berasal dari kata hakama. Secara umum tahkim memiliki pengertian yang sama dengan arbitrase yang dikenal dewasa ini, yakni pengangkatan seseorang atau lebih sebagai wasiat oleh dua orang yang berselisih atau lebih guna menyelesaikan perselisihan mereka secara damai. Orang yang menyelesaikannya disebut hakam. Lembaga tahkim juga dilakukan oleh orang-orang Arab sebelum datangnya agama Islam. Pertikaian yang terjadi di antara mereka biasanya diselesaikan dengan menggunakan lembaga tahkim. Pada umumnya apabila terjadi perselisihan antara anggota suku, maka kepala suku yang bersangkutan yang mereka pilih dan mereka angkat sebagai hakamnya. Namun jika perselisihan terjadi antara suku, maka kepala suku lain tidak dapat terlibat dalam perselisihan yang mereka minta untuk menjadi hakam. Ciri khas tahkim barangkali terletak kepada sifat pemaksa dalam keputusannya, sedangkan sulh yang lain lebih menekankan penyelesaian konflik atau sengketa. Meskipun keputusan hakim bersifat non-banding atau tidak mengikat, namun hasil akhir tahkim itu sendiri tidak didasarkan atas kesepakatan sukarela kedua belah pihak.
melainkan oleh pihak ketiga. Oleh karena itu, tahkim seolah menjadi langkah lanjut ketika sulh gagal tercapai, baik melalui negosiasi maupun melalui mediasi. Sekarang saya persilakan Siska Nusia untuk membahas keunggulan, tantangan, serta penutup dari materi kami. Terima kasih. Oke, sebelumnya terima kasih kepada Reksiana Widya Maharani. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan dan persamaan IDR di Indonesia dengan hukum Islam keunggulan APS. Yang pertama ada perbedaan. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa resolusi konflik alternatif dalam hukum Islam utamanya terwujud dalam sulh dan talqin. Sulh menjadi payung dari berbagai resolusi konflik alternatif, baik konflik atau sengketa internasional, komunal, dalam negeri, sehingga antar negara. Keberadaan sulh ini kemudian ditopang oleh talqin yang bertindak sebagai mekanisme lanjutan dari sulh ketika sulh gagal mencapai kesepakatan. Sulh dan talqin memiliki beberapa model yang mirip dalam resolusi konflik alternatif modern, yaitu negosiasi, rekonstruksi, dan pemberian jaminan hak. Meskipun ada padaan dalam resolusi konflik alternatif modern resolusi konflik alternatif dalam hukum Islam memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Di sini ada 3 ciri. Yang pertama ada resolusi konflik alternatif dalam hukum Islam berlandaskan kepada idom-idom keagamaan dan memiliki basis epistemologis kepada wahyu dan rasul. Yang kedua ada konflik alternatif dalam hukum Islam lebih menekankan penyelesaian konflik bersama, sehingga mekanisme negosiasi dan pemberian jaminan keamanan atas hak-hak menjadi pilihan dalam sulh. Kombinasi mediasi arbitrarius menjadi pilihan dalam tahkim. Selanjutnya ada resolusi konflik dalam Islam hanya berlaku untuk perkara-perkara yang menjadi hak manusia dan tidak masuk wilayah hak-hak Tuhan, yaitu persoalan ritual dan hukum-hukum yang telah ditentukan keadaannya. Pemilihan antara manusia dan hak Tuhan tersebut tidak identik dengan pemilihan antara perdata dan pidana dalam hukum barat. Selanjutnya di sini ada persamaan terlepas dari perbedaan antara resolusi konflik alternatif dalam hukum Islam dan modern resolusi konflik modern, namun keduanya memiliki banyak persamaan. Persamaan tersebut terletak kepada prosedur yang longgar yang dimiliki oleh baik resolusi konflik alternatif modern maupun hukum Islam dan dimungkinkan perbedaan kepada para pihak untuk mencari resolusi bersama. Kedua, resolusi konflik alternatif tersebut menyediakan jalan pilihan ketika jalan utama mengandung kelemahan invensi dalam menyikapi sebuah kasus dan konflik. Selanjutnya di sini ada beberapa keunggulan dari mekanisme alternatif penyelesaian sengketa di peradilan agama. Antara lain, yang pertama ada penyelesaian sengketa menjadi lebih cepat dan efisien. Yang kedua ada biaya yang dikeluarkan lebih rendah dibandingkan proses pengadilan biasa. Yang ketiga ada hubungan antara para pihak dapat tetap terjaga karena proses lebih harmonis. Yang keempat ada mengutamakan nilai-nilai keadilan restoratif dan musyawarah mufakat. Terima kasih. Sepertinya aku butuh bakso. Demikianlah presentasi kami mengenai mekanisme alternatif penyelesaian sengketa dalam hukum acara peradilan agama. Semoga informasi yang kami berikan bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita semua. Kami persilahkan jika ada pertanyaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agar semua masalah terselesaikan, ayo bakso yang pedes